Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Gimana selama belajar di rumah, senang? Senang. Jadi di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang bab dinamika rotasi dan juga kesetimbangan. Nah, siapa nih yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Saya, Bu. Tentang apa, Mas Nabil? Momen inersia dan torsi. Ya, benar. Berikan tepuk tangan untuk Mas Nabil yang masih ingat pembelajaran kemarin. Nah, sebelum Ibu memasuki lebih lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan meminta salah satu teman kita untuk memimpin doa bersama. Untuk ketua kelasnya siapa? Safi Miswada Mayanti. Mbak Elsafir Miswada Mayanti, silakan. Ibu persilakan untuk memimpin doa sekarang. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu. Nanti setiap Ibu absen, kalian harus mengangkat tangan dan bilang hadir ya. Elsafi Miswada Mayanti, hadirah. Febrian Nabil Khairul Fahmi, Hadir. Muhammad Naufal Amri, Hadir. Rona Alfiatus Zuhra, Hadirah. Berarti semua masuk ya? Nihil. Ya, Bu. Siapa, Mas Nabil? Ada yang kelewatan? Muhammad Dafi Yahya. Muhammad Dafi ya? Oh iya, lupa. Kenapa tidak masuk? Gak tahu, Bu. Tidak tahu. Yang lain mungkin ada yang tahu kenapa Davi tidak masuk. Sakit, Bu. Sakit. Ya. Kita doakan ya teman kita yang sakit supaya cepat sembuh. Bagus. Jadi di era pandemi saat ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol 3M. Siapa yang tahu protokol 3M apa saja? Tidak ada yang tahu. Saya, Bu. Apa Mbak Lia? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagus, betul sekali. Selanjutnya, Mas Nabil, apa? Sebutkan tadi apa protokol kesehatan itu apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, betul sekali. Jadi kita harus ingat ya untuk menerapkan protokol kesehatan itu di setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan beberapa rangkuman ataupun peta konsep dari pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Jadi sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini?
Menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sedikit pada benda tagar atau statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali Mbak Yayan. Untuk selanjutnya, siapa yang tahu KD 4.1? Membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tagar. Ya, berarti karena kalian sudah tahu apa kompetensi dasar kita pagi hari ini, berarti tandanya kalian sudah Belajar. apa? Belajar. Nah, bagus. Jadi materi yang akan kita bahas apa Mas Sofa? Titik berat. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menentukan titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih konsep dasar dari titik berat itu sendiri. Nah, jadi kita akan flashback terlebih dahulu tentang pertemuan kita di hari kemarin, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, siapa yang masih ingat tentang syarat kesetimbangan benda tegar itu apa saja? Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya. Berikan tepuk tangan untuk kalian sendiri. Jadi di sini spidolnya mana ya? Terima kasih. Sama. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang titik berat. Tentang titik berat. Nah, siapa dari kalian di sini yang tahu pengertian titik berat itu apa? Titik tangkap gaya berat. Titik tangkap gaya berat. Kalau ada yang lain mungkin yang mau mendefinisikan dengan kata-katanya sendiri, titik berat itu apa menurut kalian? Terserah. Kalian harus berani menjawab setidaknya, meskipun itu salah. Yang penting kita sudah mau berusaha untuk Jawab. Nah, siapa lagi yang mau menjawab? Titik berat itu apa? Apakah titik yang berat? Apa Mas Nabil? Pendapat Mas Nabil titik berat apa? Titik tangkap Gaya berat. yang keras Mas Nabil? Titik tangkap gaya berat. Ya, titik tangkap gaya berat. Kalian tahu tidak gaya berat itu apa? Tahu tidak gaya berat itu apa? Jadi gaya berat itu adalah resultan dari beberapa partikel dalam suatu benda itu. Resultan ya, jadi resultan. Asal kalian tahu bahwasanya semua benda yang ada di sekitar kita itu tersusun dari berbagai macam partikel. Nah, partikel itu kan banyak dalam satu benda. Itu saling menyatu hingga membentuk sebuah bentuk benda yang berbeda-beda. Makanya partikel itu kan mempunyai massa, sehingga partikel mempunyai titik berat dan juga massa yang berbeda. Sampai sini kalian paham tidak tentang titik berat? Jadi gaya berat itu kalau dalam fisika ditulisnya adalah W1 W2 sampai N partikelnya. Kalian ingat kalau rumus berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, sampai sini kalian paham tidak? Misalkan di sini ada kubus, berarti gaya ke bawah inilah yang disebut dengan gaya berat. Nah, betul. Sampai sini kalian paham tentang gaya berat, tentang konsep dasarnya.
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kalian tentang materi ini? Ya, Bu. Ya, Mas Nabil, apa? Bagaimana cara menentukan titik berat? Cara menentukan titik berat? Pertanyaannya bagus. Jadi cara menentukan titik berat itu ada berbagai macam cara. Nah, di sini Bu akan menjelaskan satu. Ketika benda itu bersifat homogen dan simetris. Kalian tahu homogen apa? Homogen atau benda simetris. Simetris. Benda homogen adalah benda yang sejenis. Sejenis itu maksudnya apa? Sejenis itu misalkan kita ada sebuah benda yang tersusun dari bahan yang sama, misalkan dari bahan plastik semua, tanpa ada campuran yang lain, itu disebut dengan homogen, sejenis, sehingga kerapatannya pun sama. Jadi contoh benda homogen adalah persegi, bujur sangkar, dan apa ya? Siapa yang tahu? Benda homogen lain, contohnya? Balok kubus. Yang keras Mas Nabil apa? Balok kubus. Nah, betul sekali. Nah, di sini kan garis simetrisnya yang mana? Siapa yang tahu? Siapa yang mau maju untuk menentukan kesimetrisan di gambar ini? Di Saya, gambar Bu. persegi ini. Saya. Ya, Mbak Yayan silakan maju. Silakan Ibu. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Yayan yang sudah maju ke depan. Ini benar ya, ini adalah simetris. Simetris itu seperti ini. Jadi ini besarnya sama. Jadi semuanya sama. Ketika dipotong itu sama. Atau kita juga bisa menentukan dengan perpotongan diagonal. Garis diagonal kan seperti ini, menyilang dari sudut ke jadi dapat ditentukan bahwa titik beratnya ada di sini, tengah-tengah. Ini titik beratnya kita simbolkan sebagai Z0. Paham sampai sini? Paham. Sekarang yang kedua, ada benda. Cara mencari titik berat pada bidang lancip. Dibaca ya, itu map rangkumannya biar tahu acuan yang akan kita pelajari. Jadi bidang lancip. Kalau bidang lancip, bagaimana cara menentukannya? Ada yang tahu? Digantungkan benang beberapa kali, titik potong garis benang adalah titik beratnya. Ya, betul sekali. Jadi caranya mencari titik beratnya itu adalah dengan digantungkan benang pada bidang tersebut. Nanti di bawah ini kita kasih beban agar terbentuk potongan-potongan dari garis benang itu. Jadi kita gantung beberapa kali dari sudut puncak, sudut sisi kiri, dan sudut sisi kanan. Nanti kita bisa menentukan di mana letak titik beratnya. Seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan melakukan praktikum menggunakan benang dan juga kertas karton sesuai LKS yang akan Ibu berikan nantinya. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga berarti bola dan
lingkaran. Dan lingkaran. Ini hampir sama seperti yang ada di buku. Kalian bisa baca nanti ya, selama kalian di rumah nanti kalian bisa baca ulang tentang bagian bola dan juga lingkaran. Kemudian yang keempat, pada benda gabungan. Jadi benda gabungan itu apa? Benda gabungan itu misalkan ada kubus digabungkan dengan segitiga. Seperti ini. Itu namanya benda gabungan. Kalau mau mencari titik beratnya bagaimana? Siapa yang tahu? Beratnya ada di jarak antar bangun. Misalkan di sini berarti kita harus mencari jarak rata-rata antara kubus dengan segitiga. Jadi kita cari sendiri-sendiri ya. Misalkan nanti luas kubusnya itu berapa, terus segitiga luasnya berapa. Dengan menggunakan persamaan berikut. Sigma X. Kalau kita mau mencari sumbu X-nya, berarti X0 sama dengan sigma X kali W. W itu berat, gaya berat tadi, dibagi dengan sigma W. Untuk sumbu Y0-nya sama dengan sigma Y1W per sigma W. Jadi sigma di sini kalian udah paham belum? Sigma itu adalah jumlah keseluruhan. Ya? Sudah paham? Sudah. Apa ada yang mau ditanyakan tentang titik berat? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya berarti ibu yakin kalian sudah paham dan mengerti ya. Selanjutnya kelas dimohon jangan ramai ya, jangan gaduh. Kita belajar bersama. Yang penting aktif, tapi aktif dalam arti positif ya, jangan aktif dalam arti negatif. Siap, Bu. Oke, selanjutnya di sini ibu akan ada praktikum sederhana. Jadi di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Jadi ibu akan bagi ya untuk ini Mbak Yayan sama Mas Nandi adalah kelompok A dan Alia dan Ova kelompok B. Jadi ibu sudah membagi kelompok menjadi dua. Sekarang ibu akan membagikan LKS atau lembar kegiatan siswa. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Sekarang ibu persilakan untuk melingkar, berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ibu persilakan. Kelas Jadi sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi sekarang kalian jangan isi itu dulu ya, jangan isi LKS-nya. Jadi di sini ibu akan memberikan demonstrasi sederhana sebelum kalian mengikuti LKS itu. Saya itu ketahuan. Jadi di sini ibu sudah punya persegi panjang ya, persegi panjang, persegi panjang. Nah, bagaimana kita menentukan titik beratnya itu di mana? Caranya kita nanti menggunakan jarum dan juga benang ini.
begini. Jadi kita nanti lubangi sudut-sudut yang ada di tepi bangun ini. Misalkan di sini Ibu memberikan lubang di sudut paling atas. Seperti ini. Seperti ini. Jadi kita lihat benang ini jatuhnya ke arah mana. Tapi usahakan untuk beban ini itu diam. Seperti ini. Jadi nanti kalian pegang seperti ini. Kemudian kalian bisa memberikan garis putus-putus searah dengan benang ini. Kalian mengerti? Ngerti. Nah, kalau kalian sudah kan berarti nanti kalian sudah mendapat garis ke arah sini. Selanjutnya nanti kalian juga melakukan hal yang sama dengan melubangi pinggir sini. Jadi biarkan benang ini jatuh ke arah bawah ini seperti ini. Jadi seperti ini juga. Jadi nanti kalian garis tepi-tepi seperti itu dan kalian menentukan titik tumbuhnya ada di mana. Sekarang kalian lihat LKS kalian masing-masing dan di situ sudah ada alat dan bahan serta langkah-langkah kerja yang harus kalian lakukan. Ibu sudah mempunyai kardus, sekarang kalian bisa bagi untuk 2 kelompok. Sebentar Ibu carikan gunting. Siapa yang bawa gunting? Saya Bu. Ya, Ya, Bu. jam. Saya yang potong Bu. Ya, silakan dipotong Mas Nabil. Nah, lurus. Sekarang kalian melakukan kegiatan sesuai yang ada di lembar kerja ya. Ya Bu. Makasih. Ini. Jadi sih tapi kita ada yang kerja sekolah. Jadi nanti
kayaknya lumayan. Sebenarnya ini gabung-gabung. Tak harus kan. Bagaimana anak-anak? Pertama. Kelompok A dan kelompok B sudah selesai kah? Sudah. Sudah, kalau sudah silakan perwakilan kelompok A dan kelompok B menentukan titik berat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan di LKS masing-masing. Untuk kelompok A, siapa yang mau perwakilan maju ke depan? Silakan Ibu, persilakan. Jadi nanti kita melakukan penilaian teman sebaya dan kelompok B akan memberikan tanggapan kepada kelompok A terkait titik berat yang dia sudah buat. Silakan kelompok A. Kelompok A, silakan maju ke depan. Lewat sini. Silakan diperhatikan temannya yang mau mempresentasikan hasil praktikumnya. Saya dari kelompok A, perwakilan dari kelompok A. Ini hasil praktikum kelompok A. Menentukan titik berat yang benda yang ini di titik tengah di sini. Ini titik. Ya. Untuk benda yang kedua, Dan benda yang berbentuk seperti ini, titik beratnya di sini. kira-kira ini benda gabungan ya? Ya, Antara apa dengan apa? antara persegi panjang dan setengah lingkaran. Apakah kelompok B ada yang mau ditanggapi tentang pernyataan dari kelompok A? Iya. Berarti sudah ya? Sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang silakan duduk dan kumpulkan LKS-nya tadi. Sekarang untuk kelompok B silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Oh, ya beda. Nanti Ibu akan benturkan. Yes, aku kok. Kelompok B. Kelompok B. Ya. Silakan kelompok A disimak. Kelompok B-nya. Saya perwakilan dari kelompok B akan menjelaskan hasil praktikum dari kelompok B. Dari bangun ini, bangun gabungan antara persegi dengan segitiga. Titik beratnya ada di sini. Ya. Lalu ada bangun yang kedua yaitu yang ini, titik beratnya di sini. Ya. Ya betul. Untuk kelompok A, apakah ada tanggapan untuk pernyataan dari kelompok B tentang titik berat? Tidak, Bu. Apakah sesuai dengan apa yang kalian cari? Titik Sesuai. letak titik beratnya? Sesuai. Ya. Sekarang berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil presentasi praktikum. Untuk LKS-nya silakan dikumpulkan. Sekarang Mas Nabil, Mas Opa, dan Mbak Yayan perhatikan. Jadi hasil evaluasi dari praktikum yang telah kalian lakukan itu rata-rata setelah Ibu amati kalian sudah berhasil dan benar dalam menentukan titik berat menggunakan benang. Nah, jadi untuk selanjutnya aplikasi yang dapat kita lakukan
dari penggunaan titik berat ini dapat kita lihat di pesawat terbang. Titik berat itu dapat ditemukan pada pesawat terbang. Pesawat terbang. Pasti kalian sudah tahu kan pesawat terbang? Itu dia memiliki dan menerapkan konsep titik berat dalam fisika. Nah, sekarang karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, sebelum itu Ibu minta kalian untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini tentang titik berat yang sudah kalian lakukan. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya tentang titik berat itu apa, terus macam-macamnya itu ada berapa? Silakan untuk Mas Nabil. Titik berat tadi apa definisinya? Tolong dijelaskan kembali, disimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari. Titik berat adalah titik tangkap gaya berat. Gaya berat adalah resultan dari seluruh gaya berat benda. Benda tersusun atas beberapa partikel mempunyai massa. Karena itu partikel mempunyai berat dan titik berat yang berbeda-beda. Betul. Untuk cara mencari titik berat siapa yang tahu? Siapa yang dapat menyimpulkan dan menjelaskan kembali ke teman-teman? Alia. Ya, Mbak Alia coba. Yang pada bangun homogen. Untuk bangun homogen, bagaimana cara menentukan titik beratnya? Dicari titik potong dari sumbu simetri bangun atau bidang tersebut. Ya, betul. Jadi untuk persamaan dari titik berat dapat dilihat di papan ini ya. Kalian sudah mencatat kan? Ya. Sudah. Jadi tugas kalian untuk minggu selanjutnya adalah menentukan dan menghitung besar dari titik berat yang sudah kalian temukan pada pertemuan kali ini, pada praktikum kali ini. Jadi nanti benda ini akan saya kembalikan ke kelompok masing-masing dan tugasnya kalian harus menentukan berapa besar titik berat yang ada pada bangun-bangun ini sesuai dengan persamaan ini, persamaan titik berat. Gunakan persamaan titik berat. Paham? Paham tentang tugasnya? Jadi nanti tugasnya ditulis di kertas HVS. Dan untuk sumber literasi tambahan, kalian bisa mencari macam-macam bentuk dimensi bangunan dan bagaimana cara menentukan titik beratnya, baik itu dari internet maupun dari buku referensi lain. Mengerti? Mengerti. Sudah. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi kesetimbangan dan dinamika rotasi. Iya. Jadi alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jangan lupa tugas yang dikerjakan ya. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.